Hello, what's up, guys? Sekarang kita sudah bersama dengan the best car in the world. Iya, apalagi kalau bukan Mercedes-Benz S-Class. Dan mobil ini itu udah menjadi standar, menjadi staple akan sebuah kemewahan yang kalian bisa beli untuk berkelana di ibu kota. Selain menjadi simbol status tentunya, kenyamanan, teknologi, serta desain yang timeless bikin iri semua tetangga yang tinggal dekat kalian. Penasaran? Pintunya sudah soft close dan kalian disambut oleh interior yang ultra mewah seperti ini. Tapi gimana rasanya di jalan? Tentunya kita juga penasaran. Karena itu, yuk kita review luar dan dalam. Start your engine. Junkies, sebelum kita bahas eksterior dan interior secara mendetail, kita penasaran dengan rasa berkendara ya. Jadi kayak apa sih rasa naik sedan presiden the best car in the world ini? Yuk kita test drive si S-Class. Nah, Auto Junkies, Mercedes-Benz S-Class, iya, sebuah standar dan sebuah staple akan bagaimana sedan mewah seharusnya gitu ya. Di industri otomotif, bisa dibilang ini adalah the best car in the world. Karena ini menggabungkan seluruh aspek yang kalian mau dari sebuah mobil. Nyaman, lega, mewah, powernya pun luar biasa. Dan untuk harga dengan kemewahan seperti ini, dia nggak yang selangit-langit banget gitu kayak Bentley atau Rolls Royce. Dia masih cukup affordable bagi orang-orang yang memang punya kuasa dan punya uang gitu ya. Pertama-tama dari 3 hal positifnya dulu ya. Yang kita suka yang pertama adalah comfort, kenyamanan absolutnya. Jadi benar-benar mobil ini tuh nyaman banget berkat Airmatics air suspension yang melahap semua jalan sehingga terasa sangat halus, terasa sangat ngapung gitu ya. Kalian naik tuh kayak on a magic carpet ride. Bahkan di luar sana Mercedes punya sistem yang namanya Magic Body Control yang membuat mobil ini seolah menjadi ayam. Iya, kenapa ayam? Ayam kan kepalanya kan diem gitu kan. Jadi badannya lu mau goyang-goyangin gimana-gimana gitu, dia tuh kepalanya tetap di situ aja. Yang kedua adalah effortlessness dari mobil ini. Semua yang kalian lakukan di mobil ini itu dilakukan dengan sangat effortless. Iya. Kalian pengen tenaga? Effortless. 0 sampai 100-nya dalam 5 detikan untuk sedan yang segede jembatan penyeberangan. Effortless steering berkat sistem Distronic. Kalian nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal menikmati kenyamanan dan kemewahan dari si S-Class ini gitu. Dan yang ketiga adalah surprisingly untuk mobil yang ukurannya segede jembatan penyeberangan kayak begini, ini easy to drive. Iya, mungkin kalian nggak percaya, tapi kalau kalian mencoba, mobil ini tuh easy to drive, nggak nyusahin gitu. Apalagi dengan panjangnya mobil ini, dia masih mempertahankan emblem kap mesin Mercedes 3-pointed star yang seolah menjadi guide kalian kalau itu ujung kap mesinnya tuh di situ gitu. Very nice. Tapi bahkan the best or nothing itu tetap tidak sempurna. Karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impressionnya. Dan ini agak nitpicking sih menurut gua, karena mobil ini memang sudah seperfect itu. Yang pertama adalah untuk S-Class yang right hand drive alias kemudi kanan, itu dia setirnya offset. Jadi harusnya setirnya itu posisinya agak sedikit lebih ke kanan. Sedangkan dia posisinya agak sedikit lebih ke tengah. Kalau kalian duduk sempurna, setirnya itu offset ke tengah. Jadi kalau kalian jalan jauh, otomatis setirnya ini akan bikin badan kalian agak terasa twisted gitu, karena setirnya kurang ke kanan. Yang kedua adalah teknologinya. Kok teknologinya? Kan ini udah canggih banget. Iya, true. Ini tuh udah canggih banget. Namun, kalau kalian udah mencoba Mercedes terbaru seperti
GLS, GLE gitu ya, A-Class bahkan. Kan kita pernah review A-Class di sini, terus kita bilang ini lebih canggih dari S-Class. Dan itu kita bukan ngebullshit, karena memang Mercedes baru-baru yang sudah MBUX itu memang kesannya tuh lebih canggih dibanding ini, karena ini kan masih pakai Mercedes Command, jadi masih yang last generation infotainment, last generation design dan input di sini, dan ini pun belum touchscreen gitu ya. Jadi ya secara teknologi memang dia masih sedikit tertinggal dibandingkan Mercedes-Benz terbaru. Dan yang ketiga adalah AMG nonsense. Iya, kenapa aku bilang begitu? Karena oke, bagi kita anak muda yang senang dengan mobil berjiwa sporty dan racing gitu, pastinya akan sangat senang dengan sentuhan AMG di sebuah mobil. Tapi mungkin gue udah kebapak-bapakan atau gimana. Menurut gue pribadi, AMG itu agak kurang pantas gitu di S-Class, at least di S-Class, karena mobil ini kan comfort oriented dan just make it stay that way aja. Udah comfort oriented, udah nggak usah dikasih AMG-AMG-an. Namun tentunya secara overall, menurut gua S-Class ini sudah merupakan sebuah mahakarya ya. Jadi udah bukan mobil lagi gitu, bukan hanya sekedar transportasi, tapi sebagai statement juga bagaimana Mercedes-Benz bisa mendevelop mobil yang sebegitu advance dan sebegitu nyamannya hingga menjadi sebuah status quo, sebuah ikon gitu. Duduk di belakang rasanya jadi kayak presiden, rasanya jadi kayak anak penting. Itu semua bisa kalian dapatkan dan kalian rasakan di Mercedes-Benz S-Class. Jadi mobil ini itu merupakan definisi paling tepat dari tagline Mercedes-Benz, the best or nothing. Eksteriornya didesain simple, minimalis, dan timeless, namun sangat aristokratik berkat ukuran yang sangat besar dan aura wibawanya sangat terkesan seperti mobil yang mewah. Nah, Auto Junkies, Mercedes-Benz S-Class tadi di driving impression kita udah establish bahwa mobil ini itu masih sangat nyaman, sangat mewah, dan masih layak banget untuk kalian consider untuk commute dalam kota sebagai kaum the have gitu ya. Dan ini Edition 50, makanya dia lebih spesial dibandingkan S-Class biasa gitu ya. Ada imbuhan paket AMG yang bikin dia tampil lebih sporty. Tapi secara overall kita bahas desain luarnya dulu ya. Nah, ini sendiri S-Class dari generasi ke generasi memang cenderung main aman, minimalis gitu, karena kan mereka pengen mobilnya itu timeless. Di atas antena sudah semi shark fin seperti itu ala Mercedes-Benz modern, kaca udah dari fogger. Dia permainan chrome juga nggak yang terlalu rame banget, hanya ada di badging S450 dan ada strip chrome di sini yang bikin mobilnya terlihat lebar. Karena ini edition 50, maka dia ketambahan body kit ala AMG line yang terlihat lebih agresif dibanding standarnya gitu ya. Dan twin muffler yang kita suka nggak kayak kebanyakan Mercedes yang fake dan embarrassing, tapi yang ini real karena dia bolong dan di dalam pun kelihatan ada muffler 2 buah di kanan kirinya ya. Jadi oke lah. Kemudian untuk urusan safety, di sini sendiri untuk parking sensor ada 6 titik di belakang karena udah ada parktronic juga, dan juga di atas ini ada kamera untuk reversing yang tersembunyi dan baru keluar pas lagi aktif gitu. Berhubung ini sendiri udah model yang facelift, taillightnya juga berbeda ya. Kalau yang sebelumnya kan dia yang model kayak garpu somai gitu ya, nyala itu garis-garis gitu. Tapi sekarang dia udah yang model glittery, starry gini yang kayak Mercedes-Benz kekinian. Kalau nyala, dia pun ada animationnya. Jadi nyala itu nggak yang langsung 3 gini, kayak mulai dari set, nyala satu-satu gitu. Really nice banget. Sisanya full LED tentunya karena kan di kelas ini wajar banget. Siluet sampingnya juga tetap mempertahankan kesan klasik dan minimalis khas dengan S-Class. Namun yang bermain dengan emosi kita di sini adalah proporsinya. Karena proporsinya itu terkesan besar, panjangnya sendiri lebih dari 5 meter, dan intimidating. Dia tuh kayak tunggangan mafia, tunggangan orang-orang penting di Indonesia gitu ya. Jadi bongsor banget, udah kebagian panoramic roof untuk depan dan belakang, jadi semua happy. Dan window lainnya, dia dilapis oleh satin chrome yang membuatnya terkesan mewah dan gak norak. Door handle dia khas dengan Mercy, modelnya dual tone, ada chrome dengan warna ini. Namun ini dilengkapi dengan 4 buah keyless entry termasuk lock dan unlock di sini untuk keempat pintunya. Jadi kalian bisa buka dan masuk dari pintu manapun juga. Plus closingnya dia udah soft close. Jadi kalian nggak perlu banting, kalian tinggal tempel dikit, dia otomatis akan ngevakum sendiri. Dan itu bagus karena orang kaya nggak punya waktu dan tenaga untuk nutup pintu dengan ngebanting gitu kan. Karena ini kayak gue bilang edition 50 bukan S-Class biasa, maka dia tetap kebagian sentuhan AMG line termasuk di bagian side skirt bawah sini ya, yang jadi ada desain winglet kayak gini yang sedikit lebih sporty. Spion udah electric retract, auto retract, ada sign-nya di sini, termasuk di sini ada blind spot juga, dan di sini pun ada kamera karena kameranya juga udah 360. Untuk sebuah S-Class dia mendapat sentuhan
AMG, iya nggak cuma body kit tapi peleknya juga udah AMG Star seperti ini. Dia two-tone polish warna gunmetal, sporty banget, ring 19 inci. Dilapis dengan low profile tire berupa Michelin Pilot Sport 3 dengan ukuran 245/45 R19. AMG-nya nggak sekedar pelek doang, tapi untuk brakes dia juga udah dapat rem dari AMG yang cross drill seperti ini, dan ini pun di keempat roda ya. Jadi benar-benar kelihatan sporty banget, nggak nanggung-nanggung gitu. Untuk sebuah S-Class lagi-lagi ini benar-benar sesuatu yang kayak di luar nalar, tapi keren menurut gue sih. Ya udahlah, oke nggak masalah. AMG-nya nggak cuman fashion doang. Dari ABS, EBD, BA, traction control sampai bagian yang lane keep assist gitu-gitu, sampai ini kan udah semi autonomous. Ntar kita bahas di bagian interestingnya. Nice. Dan yang gue suka banget, dia tetap masih mempertahankan hood ornament khas dengan 3-pointed star di bagian sininya. Ini benar-benar khas klasik Mercedes. Ini grill cukup besar dan ini sendiri chrome ya. Di tengah ada aksen kayak radar-radaran di sini, termasuk ada kamera depan yang akan muncul pada saat kalian nyalain kameranya. Jadi udah bagus. Lagi-lagi kayak yang gue bilang, karena dia Edition 50, ketambahan aksen AMG line. Makanya dia sekarang sudah dengan airdam agresif yang terlihat seperti claw gini ya, kayak kuku macan. Ini khas dengan AMG. Lampunya ini juga menjadi identitas sebuah S-Class, karena pada generasi yang ini desain-desain Mercedes itu dilihat dari lampunya ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai C-Class itu eyelistnya 1, kalau E-Class itu eyelistnya 2, kalau S-Class ini eyelistnya 3. Jadi makanya kayak triple brow, multi beam LED, udah projector, dan di sini pun ada LED projector kecil-kecil yang benar-benar canggih banget. Ini bisa sinar kemana-mana, ada corner lamp gitu-gitu, dan kalau kalian misalnya ada tanda apa, dia bisa kayak nyinar-nyarin gitu ya. Jadi benar-benar canggih banget. Desain overall dari S-Class ini tetap masih mencirikan sebuah tunggangan orang kaya di Indonesia yang parasnya itu walaupun subtle minimalis, namun memiliki presence yang sangat luar biasa. Apalagi dengan warna hitam seperti ini mirip kayak mobil-mobil orang penting di Indonesia. Jadi bahkan mirip kayak mobil presiden. Mewah. Interiornya didesain klasik namun mewah dengan sentuhan kayu serta kulit di mana-mana yang membuatnya terasa seperti jacuzzi hotel mahal, dan duduk di belakang rasanya seperti presiden. Dari mulai buka pintunya udah kerasa ya kalau handle-nya itu solid dan pintunya terasa sangat berat dan berkualitas. Termasuk pas mau masuk ada 2 seal plate di situ, Mercedes-Benz nyala di bawah dan polos di bagian atas. Jadi bener-bener welcoming kalian. Soft closing, karena sebagai orang kaya tentu kalian nggak punya waktu untuk tutup dan buka pintu sendiri gitu kan. Nah jadi begitu guys, rasai interior dari Mercedes-Benz S450 Edition 50 tahun 2020. Dan di sini sebelum kita bedah fiturnya, seperti biasa kenalan dulu dengan kuncinya ya. Kuncinya itu seperti ini. Ini tipikal kunci Mercedes-Benz pada eranya, memang begini semua dari A-Class sampai S-Class tuh begini semua gitu ya. Push start ada di bagian sini, dan sekarang kita pengen dengerin dulu suara mesinnya kayak apa. Pasti halus banget. Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu S-Class yang masuk ke Indonesia itu hanya ada satu varian, yaitu S450. Jadi mesinnya 3000 cc bi-turbo V6 bertenaga 362 horsepower dengan torsi 500 Nm yang dimate ke transmisi automatic 9G-tronic berpenggerak roda belakang. 0 sampai 100-nya tuntas dalam waktu 5,4 detik. Itu cepat banget untuk ukuran sedan yang seukuran kapal pesiar ini. Dan ia akan melesat all the way hingga top speednya di 250 km per jam. Konsumsi BBM gak ada yang peduli karena udah beli S-Class, gak mikir BBM lagi. Interiornya, materials, build quality, semua tidak perlu diragukan lagi, khas dengan kemewahan sebuah Mercedes-Benz flagship. Dan di sini sendiri ada yang black and brown dan ada yang all black bagi kalian yang suka hitam polos ala mafia gitu. Glove box, soft opening, ada lampunya, pen holder lengkap dan lain-lain, dan ini pun suede super mewah gini ya. Dan juga ke tengah sini infotainment sistemnya ini masih mengandalkan Mercedes Command. Iya, belum pakai MBUX, jadi belum ada kayak hey Mercedes gitu. Dan kontrol di sini pun masih menggunakan dial ya, ala Mercedes Command. Ini pun belum touchscreen, sama seperti Mercedes Command pada eranya. Safety system dari mobil ini nggak main-main. ESP, kamera udah 360, active brake assist, attention assist, dan blind spot assist ada semua. Termasuk sistem Distronic yang ada di bagian kanan sebelah sini. Ini bagian command-nya dia kan scroll wheel ya, muter. Tapi bedanya dengan yang lain-lain,
Kalau yang lain kan scroll wheel itu infinite, jadi bisa diputar terus gitu kan. Tapi kalau untuk S-Class ini, dia ada stoppernya. Jadi misalnya ini menunya nih, kalian bisa lihat. Kalau misalnya menunya kalian udah mentok gitu, nih ya, ini kan udah ini kan masih bisa diputar nih. Kalau udah mentok ke paling kiri, dia kan nggak bisa diputar. Jadi dia akan mentok nggak bisa diputar. Kalau putar ke kanan, sampai mentok, dia nggak bisa diputar. Jadi ada stoppernya gitu ya, terasa mewah dan terasa attention to detail itu immaculate banget. Jam analog di tengah yang lagi-lagi mewah khas dengan S-Class, ini nyala kalau malam. Masuk ke climate controlnya udah climatronic. Ini pun dia dual zone untuk bagian depan dan ada zona lagi untuk bagian belakang. Di sini sendiri lucunya, AC-nya itu bisa nggak hanya dual zone secara temperature, tapi bisa dual zone secara fan speed. Iya, kalian bisa mau nyalain AC kanan doang, AC kiri mati, bisa. Laci penyimpanan tertutup yang ini bagus banget. Ini sekarang lagi ada STNK, ntar aja gue bahasnya. Dalamnya pun lagi-lagi suede wool gitu ya. Dan ini ada ambient lightnya. Ini bagus banget, kayak drawer jewelry box gitu. Sangat mewah. Ke bawahnya lagi ada aksen wood panel yang kalian bisa buka. Yang nge-reveal ada open storage, ada 12 volt socket, dan di bawahnya lagi ada 2 buah cup holder. Lagi-lagi semuanya diterangi oleh ambient lighting. Speaking of ambient lighting, ini sendiri mobil ambient lighting itu sangat luar biasa ya, karena ini merupakan salah satu ciri khas dari Mercedes modern. Ambient lightnya itu yang terbaik di industri otomotif saat ini. Dari sini, dari bawah dashboard sini, sampai door trim, sampai speaker itu nyala semua. Kalau malam, benar-benar terasa blinding lights. Tentunya mobil ini udah dimanjakan dengan speaker dari Burmester yang Twitternya spesial. Kalian bisa cek di sana. Twitternya pun akan kembali terbuka. Nah, itu apa ya? Easter egg dan detail yang bikin interiornya terkesan sedikit lebih spesial. Command kayak yang gue bilang, di sini ada kontrol untuk shortcutnya infotainment, ada Dynamics Drive Select, ada untuk air suspension, kamera 360, ada untuk pengaturan jok, headrest bagian belakang bisa diturunin lewat sini, dan ada untuk matiin parking sensor. Ini pun bisa dibuka, dan ini bukanya bisa 2 arah. Jadi misalnya kalian pencet yang sebelah passenger, maka dia akan terbuka ke sisi passenger. Kalau kita pencet di bagian driver, dia akan terbuka ke bagian driver. Jadi sesuai dengan posisi kalian. Dalamnya suede, udah ada wireless charger dan ada input untuk beberapa USB serta charger. Joknya ini pun perforated dan udah bolster tuh mewah banget. Dan ini sendiri di depan udah heated, udah ada memory seat 3 buah dan ada pengaturan kontrol semua di bagian door trim. Dan di bawahnya ada tempat penyimpanan untuk botol dan sejenisnya masih ada di situ. Setirnya tentunya pengaturan sudah elektrik. Di sini bisa tilt dan bisa teleskopik juga. Dan karena ini Edition 50 alias ada sentuhan AMG, maka setirnya pun berbeda dengan S-Class yang biasa. Dia udah pakai AMG steering wheel yang 3-spoke, warna satin chrome seperti ini, sangat mewah banget. Dan juga di sini suara klaksonnya seperti ini. Dari sana pun udah mewah dengan controls yang tersemat rapi. Di kiri ada untuk controls bagian tengah, di kanan ada untuk controls bagian speedometer. Termasuk di kiri ada untuk Bluetooth teleponi dan volume control. Di kanan ada untuk cruise control yang tentunya berkat Distronic sudah adaptif pula, bisa sampai berhenti. Desainnya sendiri bisa kalian pilih antara 3, sport, klasik, dan progresif. Sport seperti ini yang kuning-kuning khas Mercedes, klasik dengan aura biru, ini paling standar, dan progresif bagi kalian yang suka nuance futuristik, ini dapat banget gitu ya, ala-ala di mobil-mobil modern Mercedes. Ada 2 buah tombol di sini untuk Distronic, untuk Active Steering Assist dan Active Lane Keeping Assist. Termasuk di bawah ada kontrol lampu yang nggak perlu disentuh karena sudah otomatis, dan juga ada tombol untuk rear curtain. Curtainnya pun bisa diturunin dari sini. Jadi tanpa mengganggu tuan kalian di belakang, kalian bisa naikin dan turunin sendiri kalau kalian merasa cuacanya cukup panas gitu ya. Nah, ke atas ini mirror sudah frameless dan sudah auto dimming. Lengkap di sini pun ada lampu-lampu yang mewah seperti ini ya, warna warm white gitu. Dan di sini ada controls untuk sunroofnya, dan sunroofnya pun kayak yang gue bilang, dia gede sampai belakang, panoramik, termasuk kalian bisa buka blind bagian belakangnya lewat sini, sehingga lagi-lagi disesuaikan dengan kemauan tuan kalian yang duduk di belakang. Dan ini pun sunroofnya bisa dibuka. Jadi kalau kalian pengen pakai mobil ini untuk kampanye, dada-dada ke orang di luar gitu ya, itu masih bisa untuk kalian pakai untuk siapa sih yang bisa beli mobil kayak begini, yang suka bohongin orang. Nah, jadi begini Tojiki, saya duduk di baris kedua dari Mercedes-Benz
S-Class. Dan disinilah tempat dimana kalian ingin berada karena rata-rata pemilik S-Class pasti menetap itu di sini. Joknya sendiri, adjustmentnya tuh bener-bener extend banget. Kalian bisa cek di bagian pintunya. Cooled seats, heated seats, dan untuk kontrol jok depan. Untuk jok yang sisi kiri alias sisi passenger, itu dapat mode spesial yang disebut chauffeur mode. Ntar kita demoin di bagian interestingnya. Fluffy pillow, ini yang airplane style pillow gini, ini benar-benar empuk. Dan dia Swedish material gitu yang terasa di kepala tuh kayak terbuat dari tangisan para orang tak mampu gitu. Ini enak banget sih, gitu, parah. Nah, ada satu easter egg yang cukup menarik di sini, headrest tengah bisa dinaikin secara elektrik dengan button di bagian sebelah sini gitu ya. Jadi armrest besar ini, iya, dan armrest ini pastinya akan selalu keluar karena di belakang sini kan gak lengkap tanpa armrest ini. Armrest ini sendiri udah dibalut dengan kukulitan sampai sini gitu ya. Di sini ada 2 buah cup holder yang sangat menarik karena kalian kalau misalnya bawa minuman tinggal kalian tekan aja. Ini otomatis akan langsung jadi cup holder gitu ya. Kalau kalian pengen udah kelar, tinggal ada button ini. Dia akan retract balik ke atas dengan soft, jadi sangat mewah. Di belakangnya lagi ada tempat buat nyimpen remote. Ini hal yang annoying ntar gue bahas. Dan ada tempat buat wireless charger. Iya, kalian bisa ngecas di sini. Remote buat apa? Buat rear seat entertainment tentunya. Ada 2 layar di sini. Kalian bisa touch di sini on. Dia akan nyala gitu ya. Dan kalian kontrolnya dengan remote tersebut gitu, walaupun ada yang annoying. Nah, di sini sendiri kalian bisa kontrol apapun yang ada di depan, jadi sama aja. Gua nggak bahas lebih lanjut. Sisanya kalian pengen nonton, dengar musik, lihat GPS tujuan kalian, semua bisa dilihat dari rear seat entertainment ini. Sisanya biar chauffeur kalian yang urus aja gitu. Dan di sini pun AC-nya dual zone. Jadi total zona di mobil ini ada 4 quad zone gitu ya. Ini pun udah auto climate, udah oke banget. Ada input untuk CD kalau kalian pengen nonton, dan di bawahnya lagi ada 12 volt socket, termasuk ada colokan 230 volt AC. Jadi kalian bisa langsung colok di sini kayak laptop atau apa, bisa. Selain ini udah privacy glass, jadi kalian nggak bisa kelihatan dari luar. Ini pun sudah ada peasant blocker, iya. Jadi di bagian window switches di situ kalian bisa lihat itu sudah all auto tentunya. Dan kalau kalian tarik ke atas lagi kalau udah nutup, itu bakal ngebuka peasant blockernya. Dan peasant blockernya pun sampai belakang ya, sampai window line yang kecil itu dapat peasant blockernya. Jadi sama sekali nggak bisa diintip gitu ya, benar luar biasa. Ke atas, di sini pun kalian bisa memandang bintang-bintang via panoramic roof yang sampai belakang ini, dan tentunya bisa bermesraan dengan pasangan kalian kalau kalian nggak jomblo. Sisanya, kalian akan dimanjakan kupingnya dengan bermester audio yang bahkan sampai atas-atas sini speakernya, lengkap dengan ambient light yang menerangi setiap speakernya. Jadi ambient light itu thorough banget gitu ya, luar biasa. Ada 2 buah lampu di sini yang kalau dibuka akan menjadi mirror. Iya, mirror untuk ngaca dan untuk mengadmire diri kalian kayak gue sukses banget hidupnya ya naik S-Class. Wih gitu. Lanjut bahas mengenai cargo space, ini kan lebih sering dibuka oleh chauffeur mungkin. Tuannya tinggal langsung masuk dan duduk di dalam aja, tapi tetap dimudahkan dengan berbagai akses. Kalian mau buka dari dalam bisa, mau pencet tombol di sini bisa, mau pencet tombol di bagian kunci bisa, atau kalau males bisa langsung tendang di bagian sini, maka dia akan langsung terbuka gitu ya. Nah, ini sendiri secara kapasitas berhubung body S-Class itu kan bongsor 5 meteran gitu, jadi memang dia cukup gede. Kalau kalian masukin koper large 2,5 masuk, koper medium 4 kalau nyusunnya bener masih masuk juga, walaupun memang ini dia nggak ada kabin tembus ke dalam gitu ya. Jadi kalau kalian pengen bawa item panjang itu belum bisa gitu. Nah, di sini sendiri lapisannya udah mewah banget karena wool yang high quality gini. Penyimpanan selain itu ada di bagian samping sini ada net, dan ada lampu di bagian dalam yang memudahkan pas kalian buka-buka malam-malam. Termasuk ada subwoofer dari Burmesternya supaya dapat kicknya gitu suara di dalam. Nah, ini masih ada false floor bisa dibuka, dan ini pun besi ya. Ini bukan plastik loh. Wih, mewah banget nih. Kalau kita angkat, dalam ada extra storage, ada first aid kit, ada toolkit, dan ada tire repair kit, karena kan memang nggak ada spare tire-nya. Dan ini cukup gede, kalian mau nyimpen dalam sini kayak gym bag pun masih bisa gitu. Dan buat tutupnya kalian punya 2 option, bisa pencet tombol di sini atau kalian bisa pakai kick sensor lagi yang ada di bawah. Dan mobil ini itu memberikan salah satu kick sensor paling gampang yang pernah gue coba di sebuah mobil. Biasanya kick sensor tuh susah, kalian bisa nendang-nendang kayak orang goblok gitu kan. Nah, di sini itu gampang banget, kalian tinggal tendang bagian tengah sini, maka dia akan otomatis terbuka. Semudah itu, gampang banget gitu kick sensornya. Jadi ini harus dipelajari oleh lebih banyak manufaktur lain.
Walaupun dia sesuai dengan tagline Mercedes-Benz yaitu The Best or Nothing, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif, karena itu inilah 3 knowing yang kami temukan di Mercedes S-Class Edition 50. Di luar negeri sana ada S-Class dengan optional kayak airplane foldable table. Kalian bisa buka dari sini, keluar, dilipat, dan kalian bisa main laptop di sini gitu ya. Sayangnya di Indonesia, S-Class itu tidak ditawarkan dengan optional airplane foldable table. Jadi kalau kalian pengen kerja di mobil, bukan di S-Class, bisanya ya di V-Class. Di belakang fitur jok lengkap, ada heated, ada cooled, dan ada chauffeur mode. Tapi di bagian depan sini, kalian bisa lihat ya, ada satu buah blank button. Jadi ini buat kontrol kursi passenger, ini heated, tapi tidak ada cooled seats. Iya, sayang banget, baik itu driver maupun passenger di depan, nggak kebagian pendingin jok. Jadi kalah sama Kia Sonet. Sistem rear seat infotainment ini kayak yang gue bilang sebenarnya udah lumayan oke gitu kan, karena bisa monitor apapun yang di depan, lagu, GPS gitu-gitu semua bisa. Tapi sama seperti di depan, karena ini bukan MBUX, ini bukan touchscreen. Walaupun dia kelihatan seperti tablet gitu ya, satu-satu yang bisa disentuh adalah on dan off ini doang. Kalian ngontrolnya apa? Pakai remote. Dan di mobil Praskar ini nggak ada remote-nya. Remote-nya di Mercy pusat. Jadi kita nggak bisa mainin rear seat entertainment yang ada di sini gitu. Kenapa nggak dibikin touchscreen? Dan kalau remote-nya hilang gimana? Namun tentu saja ia nggak akan mendapat julukan The Best Car in the World tanpa banyaknya hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mercedes-Benz S-Class Edition 50. Nah, saatnya sekarang bagi gue untuk ngedemoin kalian salah satu fitur unggulan dari sebuah Mercedes S-Class, yaitu chauffeur mode. Apa itu? Nah, seperti yang kita tahu kebanyakan S-Class kan pasti di-chauffeurin. Majikan tuan baginda itu duduk di bagian belakang sebelah passenger sini gitu. Nah, jadi di sini tuh ada tombol nih yang kelihatannya tuh kayak orang lagi nyantai di kursi pantai gini ya. Nah, ini adalah tombol chauffeur mode. Kalau kalian pencet, otomatis kursi depan ini akan maju ke depan dengan posisi paling depan banget, dan kursi ini akan recline, termasuk footrestnya akan naik dan ada keluar footrest dari bawah jok depan ini. Yuk kita demoin. Pencet. Ini memang harus ditahan karena kan ya kita nggak mau orang depan tuh langsung kegencet kalau ada orang iseng gitu kan. Nah, ini langsung ke depan, headrest langsung lipat ke depan, dan joknya tuh benar-benar ke depan banget gitu ya. Bahkan di mode biasa itu nggak bisa joknya sedepan ini gitu. Jadi ini khusus untuk chauffeur mode aja. Nah, kalau udah begini, maju banget joknya ya, parah. Udah kayak limousine ini, legroom di sini. Nah, di sini sendiri joknya akan mulai recline. Kemudian setelah recline, backrest akan maju, footrest akan naik seperti ini. Footrestnya pun akan extend ke depan dan akan keluar tambahan footrest dari bawah jok depannya seperti ini. Nah, ini udah ultimate comfort. Kalau udah begini, rasanya tuh nggak mau pindah gitu. Rasanya tuh kayak pengen di sini aja. Gue nggak mau pulang, nggak mau masuk rumah, karena ini lebih mewah dari rumah gue. S-Class ini memiliki sebuah active safety feature yang mereka sebut sebagai Distronic. Iya, apa itu Distronic? Itu merupakan sebuah sistem yang menyeliputi banyak banget sensor dan radar dan stereo kamera di bagian atas ini. Gunanya adalah untuk membantu kalian pada saat kalian jalan jauh di tol panjang gitu ya. Kan capek gitu kan. Nah, dia tuh bisa membaca marka jalan dengan 2 fitur di samping ini. Ada Active Steering Assist dan ada Active Lane Keep Assist. Nah, dia akan membelokkan mobil dengan sendirinya dan akan menjaga di lajur yang sesuai gitu ya. Jadi sistem ini tuh kayak yang gue bilang, dia tuh hampir semi autonomous gitu. Walaupun memang bukan otonomous, kalian tetap harus, di sini ada tulisan kalian harus pegang setir gitu ya. Sehingga pas kalian jalan jauh tuh mobilnya tuh kayak ya udah akan menyetir dengan sendirinya, dan kalian nggak perlu memberikan input yang berlebihan sehingga tangan kalian pun nggak capek dan kalian bisa lebih relax jalannya. Di sini seat beltnya itu dia, kalian bisa lihat ya, ini tebel karena seat belt ini ada belt bag. Iya, keren ya, lucu gitu. Selain dia lebih aman, ini juga kalau di badan tuh lebih empuk gitu. Sekaligus ini bagian beltnya ini tuh retractable. Jadi ini kan sekarang lagi keluar nih, lagi nongol kan, ada lampu merahnya nih, belum dipakai. Kalau kalian pakai seat beltnya, ini akan retract ke dalam. Seperti itu. Jadi canggih. Begitu pula pas kalian buka, dia akan retract keluar pas kalian buka pintu.
Dan pastinya desain dan mewah hakiki yang sering dipakai oleh kepala negara membuat banyak sekali hal yang bikin penasaran. Karena itu inilah 3 hal curious yang kalian tanyakan mengenai Mercedes-Benz S-Class Edition 50. Kembali lagi di 3 hal curious, tempat di mana kalian bisa bertanya mengenai mobil yang kita review via Instagram komen. Dan 3 pertanyaan terpilih akan kita jawab di video reviewnya ya. Nah, kali ini kita udah punya 3 pertanyaan terpilih untuk si Mercedes S450 Edition 50 yang satu ini. Dan pertanyaan pertama datang dari user bernama Will Dan ini pertanyaan yang sangat menarik nih. Apakah footrest kursi belakang itu ada di kiri kanan atau hanya sebelah doang? Dan kalau pakai chauffeur mode, apakah akan mengganggu spion sebelah kiri bagi si chauffeur? Nah, ini menarik ya. Oke, kita coba dulu. Sekaligus kita lihat dari depan kayak gimana sih kalau kursinya ini lagi maju ke depan. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik mengenai chauffeur mode. Memang untuk si S-Class ini, chauffeur mode alias mode yang panjang dengan leg extender footrest ini cuman ada di bagian passenger side belakang doang, alias di jok ini, di jok bagian driver side yang belakang itu nggak ada. Joknya pun beda, dia nggak ada footrest dan nggak ada extender yang keluar dari kolong gitu ya. For obvious reason, karena kan di depan itu tempat chauffeur kalian nyupir, jadi nggak mungkin kalian bisa duduk serebah ini. Kalau nggak ya chauffeur kalian bakal kegencet gitu kan. Ini aja pun syaratnya bisa begini, itu di passenger depan itu harus kosong. Kalau di passenger depan itu ada orang, bakal kurus, dia bakal kegencet gitu di depan. Tapi kalau soal gimana, apakah kursi ini ngolangin pandangan chauffeur pas kalian lihat spion, nah kalian bisa lihat sendiri nih. Depan sini, memang pas lagi chauffeur mode, ini posisi joknya itu naik banget dan maju banget, terutama headrestnya yang turun seperti ini. Ini benar-benar intrusif banget ke bagian spion sehingga chauffeur memang jadi kesulitan untuk lihat spion. Bahkan di bagian speedometer itu nongol, ada warning gitu ya. Bilang kalau kalian pakai chauffeur mode itu kalau pengen lihat spion, adjust backrestnya supaya kelihatan, atau kalian lepas head restraint. Iya. Dan ini lepasnya tuh gampang ternyata. Jadi di sini itu ada mekanisme untuk lepasnya. Kalian tinggal di flip ke atas, maka akan keluar seperti ini gitu ya. Kalau udah dibuka sekali lagi begini, dan ini bisa langsung kalian tarik tangkainya seperti ini. Kalau udah begini, warning di speedometer udah hilang karena kan ya obviously pasti udah bisa ngelihat spion lagi. Dan kalau begini, jadi nggak interupsi. Tapi ya ininya harus kalian simpen di bagasi mungkin. Lanjut ke pertanyaan kedua yang datang dari user bernama Danny Weir. Dan dia bertanya, pajak per tahunnya itu seharga motor apa? Nah, ini juga menarik ya, karena mobil seperti ini pajaknya kan pasti jumawa sekali. Kebetulan gue udah ada STNK di sini. Gue nggak akan nyebutin pajaknya berapa, tapi kalian bisa search sendiri di internet gitu ya. Pajaknya itu seharga Rp50.000 lebih mahal dibandingkan Honda PCX Hybrid. Iya, jadi kalian tinggal cari harga Honda PCX Hybrid itu berapa, tambahin 50.000, itu pajaknya si S-Class ini per tahunnya. Jadi pilih mana? Naik S-Class atau per tahun bisa punya Honda PCX Hybrid. Dan pertanyaan terakhir dan yang ketiga datang dari user Instagram bernama Jonathan Saputra 96. Dan dia bertanya, apakah orang bisa masuk ke dalam bagasi S450 Edition 50? Nah, ini menarik juga karena ini kan mobil Albanian Mafia gitu ya. Biasa bawa, you know lah, di dalam sini gitu. Jadi, kita akan coba masukin none other than Alex ke dalam bagasinya. Muat apa enggak? Kalau Alex muat, semua orang pasti muat. Let's go. Nah, Autojunkies, akhirnya kita udah ada nih Alex ya. Sekarang Alex sudah jadi official measuring unit untuk lug nuts. Kalau dia muat, pasti rata-rata orang muat. Karena postur dia tuh bahkan lebih panjang kakinya dari orang Eropa gitu ya. Muat, gak masalah. Jadi kalau Alex muat, artinya siapapun akan muat di sana. Yaks. Oke. Again, soft close karena gua too push. Dan begini Autojunkies, sedikit fun review kita mengenai si Mercedes-Benz S-Class tahun 2020. Ini yang Edition 50. Dan menurut kita, mobil ini tuh masih sangat mewah banget. Walaupun sekarang memang S-Class udah keluar di all new generationnya yang satu ini, tapi itu kan masih baru banget. Dan juga tentu kita special thank you dan shoutout ke Pak Dennis dari Mercedes-Benz Indonesia yang udah pinjemin kita Mercedes-Benz S450 Edition 50 ini untuk kita ulas di Lug Nuts Autojunkie. Kalau kalian tertarik, mobil ini sendiri dilepas dengan harga kurang lebih 2,8 miliar on the road Jakarta. Jadi ya masih di bawah 3M, kemewahan, kenyamanan, dan tentunya status simbol
yang luar biasa bagi kaum the have di ibu kota gitu ya. Really nice. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengar kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknasa Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknasa_J sebelah sini. Supaya kalian bisa selalu up to date dengan mobil yang kita review, fakta menarik otomotif, dan juga bisa partisipasi di 3 hal curious seperti pada saat kita mereview si S-Class ini gitu. So, sekian aja untuk si Mercedes-Benz S450 Edition V yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.